Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok hukum acara pidana yang beranggotakan saya Bang Yustaqim Abdullah, Pipit Kalsum Wigati, Dinda Ayu Pratiwi, Hemas Intan Zahida, Ahmad Amiruddin, dan Nur Husnul Khotimah yang akan menyampaikan pemeriksaan tersangka oleh penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Baik, dalam kami menentukan beberapa rumusan masalah yang sebagai berikut. Yang pertama yakni bagaimanakah bentuk pemeriksaan tersangka oleh polisi penyidik yang ada dalam KUHP. Yang kedua, apakah faktor penghambat dalam pemeriksaan tersangka oleh polisi penyidik dalam KUHP. Tugas penegakan hukum polisi diberi kewenangan sebagai penyidik yang bertugas untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang dinilai sebagai tindak kejahatan. Dalam melakukan tugasnya, polisi harus bertindak profesional sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHP. Akan tetapi dalam prakteknya banyak yang meragukan kinerja Polri. Pada dasarnya disadari bahwa permasalahan yang melingkupi pelaksanaan pemeriksaan tersangka oleh polisi penyidik sangat banyak. Selanjutnya yaitu poin B, penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan berarti adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud, hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat gradual saja. Yahya Harahap berpendapat bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Tindakan penyelidikan merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan sangat beralasan. Yang pertama yaitu menyederhanakan dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat siapa yang berhak berwenang melakukan penyelidikan. Yang kedua yaitu menghilangkan kesimpang siuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih penyelidikan seperti yang dialami pada masa HIR. Mengenai fungsi dan wewenang penyelidik dapat kita ikuti bunyi pasal 5 KUHP, yaitu yang pertama, satu, kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu A. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, B. Mencari keterangan dan barang bukti, C. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Martiman Projo Hadimojo memberi komentar tentang pasal 5 KUHP bahwa pasal ini membedakan antara laporan dan pengaduan. Baik laporan maupun pengaduan, keduanya adalah pemberitahuan kepada yang berwajib, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sedang terjadi atau yang telah selesai. Perbedaan antara laporan dan pengaduan adalah: 1. Pada laporan, pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib, yaitu Kepolisian Negara. B. Hal yang dilaporkan mengenai tindak pidana umum. 2. Pada pengaduan, yaitu A. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban oleh seorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib dengan permintaan agar yang berwajib mengambil atau melakukan tindakan. B. Yang diadukan merupakan tindak pidana aduan. Sekian. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewenangan penyidik. Di dalam pasal 7 KUHP, kewenangan penyidik yaitu yang pertama menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua yaitu melakukan tindakan pertama pada saat di TKP. Yang ketiga yaitu menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya. Yang selanjutnya yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dan yang selanjutnya yaitu mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Dan yang terakhir yaitu memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Dan yang selanjutnya yaitu materi tentang hak-hak dan kedudukan tersangka. Hak-hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa diatur dalam bab 6 KUHP yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak tersangka atau terdakwa segera dapat pemeriksaan. Yang kedua yaitu hak untuk melakukan pembelaan. Dalam pasal 51 sampai dengan pasal 57, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya. Yang kedua yaitu hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka. Yang selanjutnya yaitu terdakwa juga kan dengan jelas dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya. Dan yang selanjutnya yaitu berhak mendapatkan juru bahasa. Dan yang terakhir yaitu tersangka berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Dan hak yang ketiga yaitu hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, yaitu hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau di luar penahanan. Yang kelima yaitu hak terdakwa di muka persidangan pengadilan.
yaitu berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dan yang kedua yaitu berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli. Dan yang kelima yaitu hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum. Dan yang terakhir yaitu terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah. Baik, saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu poin E, pemeriksaan tersangka menurut KUHAP. Pokok-pokok pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan terhadapnya harus diberlakukan asas akusator. Dan tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harta martabat. Jika tersangka ditahan, pasal 122 memerintahkan kepada penyidik untuk segera melakukan pemeriksaan selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari setelah perintah penahanan dilaksanakan. Dalam pasal ini bertemu hak dan kewajibannya, yakni hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan pada satu pihak dengan kewajiban penyidik dalam tempo 1 hari sesudah penahanan harus melakukan pemeriksaan. Akan tetapi, seperti apa yang telah pernah dibicarakan, jaminan akan terlaksananya ketentuan itu dalam praktek penegak hukum barangkali masih dapat diragukan, karena pelanggaran atas ketentuan ini tidak ada sanksinya. Selama pemeriksaan berlangsung, di muka penyidik, tersangka dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi yang menguntungkan baginya. Malahan, untuk ini penyidik diharuskan bertanya kepada tersangka apakah dia akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Apabila ada penyidik memeriksa saksi tersebut, ada keterangan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Dia harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersangka yang menjadi objek pemeriksaan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan yang ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah sesuai dengan prinsip hukum, yaitu praduga tak bersalah, sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. F. Konsekuensi berlakunya KUHAP dalam proses pemeriksaan tersangka oleh penyidikan. Pada mulanya, banyak harapan dalam konsep hukum acara pidana bahwa tujuan dan tugas utama hukum acara pidana adalah mencari kebenaran. Mencari kebenaran dari setiap peristiwa yang ditimbulkan oleh kelakuan manusia itu ada kalanya mudah ditetapkan. Akan tetapi, ditinjau dari segi hukum bukanlah pekerjaan yang mudah. Suatu peristiwa yang terjadi terbentur hanya seorang saksi yang dijumpai dalam pembuktian, sehingga kebenaran yang berhadapan dengan asas unus testis nullus testis semacam itu belum lengkap menurut hukum acara pidana. Sebaliknya, mencari kebenaran dari setiap peristiwa yang ditimbulkan oleh kelakuan manusia itu ada kalanya tidak mudah. Oleh karena bahan-bahan keterangan dan bukti-bukti yang dikumpulkan memakai waktu lama atau kejadiannya memang misterius, sehingga tak mungkin lagi mendapatkan kebenaran yang lengkap. Hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik dalam disempitkan menjadi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim. Peraturan hukum acara mengenai prosedur beracara perkara pidana ini menjadi materi penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Materi selanjutnya tentang fungsi kepolisian sebagai penyidik menurut KUHAP. Polisi yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, eksistensinya sangat menarik dibandingkan dengan subsistem lainnya. Hal ini disebabkan posisinya yang terdepan dalam proses peradilan pidana. Polisi dengan predikat dan posisinya yang merupakan benteng awal dalam proses peradilan, tentunya akan dihadapkan langsung pada input sistem peradilan pidana tersebut. Sebelum seorang polisi melakukan penahanan, maka ia harus yakin betul bahwa seseorang telah melakukan tindakan kejahatan. Dalam keadaan demikian ini, menurut Nur Aziz Said, polisi bertindak sebagai polisi, jaksa, dan hakim sekaligus. Sebab kekeliruan dalam penahanan, maka polisi akan dihadapkan pada pra-peradilan. Dalam posisi yang terdepan ini, polisi semakin diharapkan pada berbagai permasalahan yang kompleksitas dan dimensional seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum persoalan intern. Polisi sendiri tentunya bukan lagi mengurusi masalah kualitas dan profesionalisme yang notabene-nya merupakan akar daripada profesi itu polisi itu sendiri. Wujud nyata dari kualitas polisi di masa mendatang bisa diukur dari sidang pra-peradilan terhadap pelaksanaan tugas polisi, dan tidak ada lagi polisi yang merekayasa suatu perkara dengan istilah 86 atau kepentingan pribadi semata.
Hal-hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan sistem peradilan pidana yaitu 1. Kualitas perundang-undangan, 2. Sarana dan prasarana, 3. Penegakan hukum secara kualitas dan kuantitas, dan yang terakhir dukungan masyarakat. Baik, yang terakhir yakni kesimpulan bahwa bentuk pemeriksaan tersangka oleh polisi penyidik dalam KUHP adalah mempergunakan sistem akusatur, di mana si tersangka ini diproyeksikan sebagai subjek hukum bukan sebagai objek pemeriksaan. Yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan ataupun perbuatan si tersangka yang disangkakan kepadanya. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek bukan sebagai objek. Yang kedua yakni faktor penghambat dalam pemeriksaan tersangka oleh polisi penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu adanya ketentuan yang bersifat diskresi dalam diskresi yang mempunyai maksud untuk melindungi hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya justru ini menjadi celah bagi polisi yang tidak berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, yakni sebagai penyidik. Maka sulit untuk mewujudkan sistem pemeriksaan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu mempergunakan sistem akusatur. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam segi apapun. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.